Tiga, ya. Dari penelusuran Indonesia Police Watch, rupanya kasus Joko Chandra ini makin melebar kemana-mana. Muncul data-data baru yang spektakuler dan sangat mengejutkan. Ini membuat makin banyak jenderal polisi yang terlibat dalam melindungi Joko Chandra. Jadi kalau Humas Polri mengatakan bahwa kasus Joko Chandra atau surat jalan Joko Chandra kemarin adalah persoalan pribadinya Brigjen Prasetyo, saya kira itu kesalahan besar, itu kebohongan publik. Karena dari fakta-fakta yang ada, ini kita menemukan ada 4 surat, 2 surat lama, 2 surat baru. Ini yang menunjukkan bahwa ada konspirasi besar dari para jenderal polisi, konspirasi yang jahat, untuk melindungi Joko Chandra, seorang buronan kelas kakap. Yang paling mengejutkan adalah data terbaru yang kita dapat hari ini. Di sini disebutkan pekerjaan Joko Chandra adalah konsultan biro koordinator pengawas PPNS Bareskrim Polri. Bayangin, seorang buronan kakap, koruptor yang paling dicari, itu menjadi konsultan Bareskrim. Seharusnya kan Bareskrim nangkap dia, kok malah Bareskrim menjadikan dia konsultan. Di sini nyata-nyata. Ini kita dapat keterangan pekerjaannya Joko Chandra sebagai konsultan Bareskrim ini dari surat yang dikeluarkan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri, di mana di surat ini diterangkan bahwa Joko Chandra melakukan rapid test COVID-19, di mana hasil rapid test itu disebutkan negatif. Ini rapid test itu dilakukan tanggal 19 Juni. Artinya apa? Pusdokes sebagai unit kerja dari Mabes Polri, dari Polri, begitu melihat Joko Chandra bukan menangkap Joko Chandra, malah melakukan rapid test. Ini kan luar biasa tindakan Polri. Nah, disinilah kita menunjukkan bahwa dengan adanya surat-surat ini begitu banyak jenderal polisi terlibat dalam konspirasi besar yang jahat untuk melindungi Joko Chandra. Sebab itu kita kembali mendesak, Indonesia Police Watch kembali mendesak segera dibentuk tim pencari fakta supaya akar masalah yang sudah melebar kemana-mana itu bisa dituntaskan. Tidak hanya parsial, hanya jenderal ini yang dicopot, tapi dicari akar masalahnya seperti apa gurita jenderal di kepolisian yang melindungi Joko Chandra. Ini mulai dari Interpol, NCB Interpol, komandan atau kepala NCB-nya ini harus dicopot. Selain itu yang mengeluarkan surat sekretaris NCB Interpol ya, Brigjen Nugroho Wibowo, ini juga harus dicopot dari jabatannya. Kemarin yang kepala Biro Koordinasi Pengawasan PPNS ini sudah dicopot. Ini dengan adanya surat terbaru dari Pusdokes Polri, ini kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri ini harus dicopot yang mengeluarkan surat ini. Kemudian dokter yang memeriksa Joko Chandra yang melakukan rapid test juga harus dicopot dari jabatannya karena dia dokter kepolisian. Supaya apa? Supaya ada kepastian hukum, ada kepercayaan masyarakat bahwa Polri benar-benar promoter, profesional, modern, dan terpercaya. Kalau dengan ada ini, di mana buronan dilindungi oleh konspirasi besar para jenderal, ya, kepercayaan masyarakat semakin hilang terhadap Polri. Bukan hanya itu, yang tragis lagi adalah Menko Polhukam Mahfud MD sedang membentuk tim pemburu koruptor, akan merekrut berbagai orang-orang yang ahli di bidangnya untuk menjadi tim pemburu koruptor. Tapi nyatanya koruptor yang menjadi buronan Joko Chandra datang ke Mabes Polri tidak ditangkap, malah diberikan karpet merah. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan Mahfud? Ngapain dia jauh-jauh berburu koruptor ke luar negeri atau kemana? Sementara di depan hidungnya koruptor itu diberi karpet merah, diberi keistimewaan. Seharusnya Mahfud itu tidak perlu membentuk tim pemburu koruptor, tapi dia sebagai Menko Polhukam yang membawahi Polri, Kejaksaan, Kehakiman, dan KPK, dia melakukan konsolidasi, mengingatkan masing-masing institusi harus komit bekerja profesional, termasuk sama-sama kembali memburu Joko Chandra. Jadi tidak perlu membentuk tim apapun gitu ya. Sementara institusi yang ada
membiarkan koruptor dan memberikan keistimewaan kepada koruptor dan memberikan karpet merah. Jadi saya kira itu catatan Indonesia Police Watch sore ini. Ini ada semacam apa sih? Kenapa begitu banyak sih institusi kepolisian yang terlibat gitu? Ini berarti memang ada Konspirasi jahat. bukan, ada semacam otak apa istilahnya? Ininya, iya ada Ada yang dalang atau apa? iya. 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 Ada nggak gitu? Ya, dengan banyaknya unit-unit kerja Polri yang terlibat untuk melindungi Joko Chandra dan banyaknya jenderal yang terlibat di sini, Indonesia Police Watch berkeyakinan bahwa ada satu orang otak ataupun dalang untuk melindungi Joko Chandra. Siapa itu dalangnya? Ya, tim pencari fakta yang independen harus membongkar. Kalau ini ditugaskan kepada Polri untuk membongkar, itu mustahil. Mereka kan cenderung melindungi. Nah, justru IPW melihat yang pertama harus dilakukan Presiden Jokowi untuk menertibkan semua ini, ya Kapolri dicopot, Kabar Reskrim dicopot, kemudian tim bekerja untuk mencari tahu siapa dalang yang menjadi pelindung, menjadi otak memberikan karpet merah kepada Joko Chandra. Itu. Nggak, di situ kan namanya saya lihat Joko Sugiarto ya. Itu namanya asli Joko Chandra ya? Iya, nama dia Joko Sugiarto Chandra. Oh, Joko Sugiarto. Uh, Cuma orangnya tahu dia Joko Chandra aja. iya. Sampai sejauh ini kan Presiden belum bereaksi ya, atau dari pihak istana gitu ya kayaknya. Iya. Nggak kira-kira Presiden merespon ini cepat? Iya, saya kira karena ini kasus besar di mana Joko Chandra itu adalah buronan sudah 10 tahun lebih ya. Memang harus direspon oleh Presiden. Apalagi kalau melihat kinerja Polri yang makin kacau balau dengan memberikan keistimewaan kepada Joko Chandra. Presiden harus bersikap. Istana tidak boleh diam menyikapi ini. Nah, kalau Presiden diam, istana juga diam, muncul kecurigaan masyarakat. Jangan-jangan dibalik semua ini istana terlibat juga gitu. Ya. Oke, terakhir kira-kira Joko Chandra masih berkeliaran di Indonesia atau udah keluar? Indonesia Police Watch belum bisa memberikan jawaban pasti ya. Apakah Joko Chandra masih di Indonesia atau di luar? Saya kira itu tugasnya imigrasi ya, karena kita tidak bisa mengakses imigrasi. Coba kita akan cari tahu nanti ya, 1-2 hari ini apakah kita bisa dapat akses ke imigrasi untuk mencari tahu posisi Joko Chandra. Tapi Indonesia Police Watch berkeyakinan jenderal-jenderal yang terlibat dalam mengeluarkan surat ini pasti tahu persis di mana Joko Chandra. Pasti mereka kenal. Kalau mereka tidak kenal, tidak mungkin mereka memberikan keistimewaan kepada Joko Chandra. Mungkin Joko Chandra itu teman-teman lama mereka ketika mereka masih belum apa-apa. Kemudian pertemanan itu terbangun lagi dengan kondisi yang sekarang ini. Nah, jadi kalau mau menangkap sebenarnya jenderal-jenderal bisa, karena mereka pasti tahu persis di mana Joko Chandra. Sebab itulah perlu gerakan yang serius dari Presiden untuk mendorong Polri benar-benar bekerja promotor, profesional, modern, dan terpercaya. Sehingga kekuatan itu yang akan mendorong supaya jenderal-jenderal ini segera menangkap temannya yang Joko Chandra itu gitu.